wa ghairu hurratin 'alaihi satrah li auratin min rubbatin lisurrah. Sekarang menjelaskan masalah menutupi aurat. Wa ghairu hurratin, orang yang tidak merdeka, artinya budak. Wa ghairu hurratin, dan budak, 'alaiha sutrah, wajib menutupi li auratin pada auratnya. Saya ulangi lagi. Wa ghairu hurratin, wanita yang budak atau tidak merdeka. Wanita yang budak sekarang merdeka semua. Wanita yang budak, 'alaiha sutrah, wajib menutupi li auratin pada auratnya. Auratnya wanita yang budak itu min rukbatin lisurah, min rukbatin, dari lututnya, lisurah sampai pusarnya. Min rukbatin, dari lututnya, lisuratin, sampai pusarnya. Jadi wanita yang budak itu auratnya seperti orang laki-laki. Artinya apa? Artinya yang wajib cuman dari lutut sampai pusarnya. Sekarang budak tidak ada, paham ya? Semuanya merdeka. Sering saya sampaikan budak itu seperti bisa dikatakan harta, bisa dikatakan hewan. Bisa dikatakan harta karena bisa dijual belikan. Seperti Sayyidina Bilal pada waktu itu, ketika sudah ketahuan beliau masuk agama Islam, langsung disiksa dengan siksaan yang sangat pedih. Akhirnya dibeli oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Jadi budak itu bisa dikategorikan sebagai harta karena bisa dijual belikan, juga bisa dikategorikan sebagai hewan karena majikannya berhak untuk mempekerjakan tanpa mendapat imbalan atau uang. Itu auratnya perempuan yang budak. Sekarang wa hurratin, sedangkan wanita yang merdeka, sekarang merdeka semua perempuan dan laki-laki. Wa hurratin, sedangkan wanita yang merdeka, lal wajhi wal kaffi, tidak wajib menutupi wajah dan telapak tangannya. Jadi wanita yang merdeka semua anggota tubuhnya, lal wajhi, kecuali atau tidak wajib menutupi wajah, wal kaffih, dan telapak tangannya. Saya ulangi lagi. Kalau wanita yang budak, auratnya itu adalah mulai dari lutut sampai pusarnya. Kalau itu ditutupi maka sholatnya sah, karena seperti orang laki-laki. Orang laki-laki seandainya cukup menutupi pusar dan lutut itu sudah sah, tapi kurang sopan. Coba kita soal ke ulama, ya, cuman pakai celana pendek umpamanya, itu tidak sah. Ya tidak sah, tidak sopan, apalagi pada waktu sholat. Sedangkan wanita yang merdeka auratnya semua anggota tubuhnya kecuali wajah dengan telapak tangannya. Perhatikan. Nah, besok kalau bisa, ketika sudah liburan, ini kan ntar lagi liburan ya kan, ujian selesai, rapotan selesai mungkin, ya terserah sekolahnya liburan. Balik kalau bisa bawa mukena yang sambung, jangan yang potongan, paham ya? Karena kalau yang potong otomatis memang ya kan, telapak tangan itu tidak wajib baik dhahran wa batinan, luar dan dalam. Tapi kalau yang celana potongan otomatis bukan cuma telapak tangan ya kan,
apalagi tidak pakai kaos panjang ya, kaos pendek lah. Ini ketika takbir Allahu Akbar angkat. Maka kalau ini sampai kelihatan sholatnya tidak sah. Sekarang nggak apa-apa mungkin karena faktor waktu mungkin, tapi harus hati-hati ketika sholat. Besok diusahakan seadanya, jelek nggak apa-apa, yang penting kalau bisa yang nyambung, jangan yang potongan. Wahuratun lal wajhi wa kafi bina la yasifu launahu walau qudratama. Bima dengan sesuatu, aurat itu ditutupi bima dengan sesuatu, la yasiful launah, yang tidak bisa menyifati warna kulit. Yang la yasifu, yang tidak bisa menyifati al-launah, warna kulit. Oleh karena itu dijelaskan di sini, dijelaskan fala yakfi saubun rokikun, maka tidak cukup pakaian yang tipis, pakaian yang ketat. Kenapa? Karena bentuk tubuhnya masih kelihatan, paham ya? Jadi ini baik dakhilah sholat wa kharijah sholat, baik di luar sholat maupun di dalam sholat. Pakai baju, pakai celana, tapi saya celananya itu apa? Celananya pas-pasan, tipis juga. Kalau seperti itu dianggap tidak sampai menutupi aurat. Paham Mbak ya? Pakai celana, pakai baju yang tipis juga ukurannya ketat sampai ke ketat, itu dianggap tidak menutupi aurat. Kenapa? Karena yasiful launah, bentuk tubuhnya masih ya kan, masih kelihatan. Ya. Jadi maksud satir itu menutupi aurat dengan sebuah pakaian yang sekiranya tidak sampai menyifati warna kulit. Dicontohkan juga wala sujad. Jadi pakai baju umpamanya, baju tapi sujud, berupa apa sujud? Kaca umpamanya. Sholat di dalam air. Sholat di dalam air. Tapi sayangnya airnya itu bersih. Nggak pakai baju, itu tidak sah. Kenapa? Karena tubuhnya masih kelihatan. Bedanya walau kudrotamain, walaupun air yang kotor. Walaupun air yang kotor. Walaupun air yang kotor. Jadi kalau sholat di dalam air umpamanya, entah ini mungkin zaman dulu ya kan, tapi airnya itu kotor, nggak pakai baju tetap sah. Kenapa? Karena tidak kelihatan. Wis, perhatikan sekarang ukuran aurat itu dilihat dari atas dan samping. Perhatikan, ukuran aurat itu dilihat ukurannya dari atas dan samping. Perhatikan dari atas. Akan ambil laki-laki umpamanya sarungnya agak ke bawah, paham? Agak ke bawah, sarungnya di bawah besarnya. Ini kebuka, paham ya? Kalau laki-laki sarungnya di bawah besarnya, ini kebuka. Aurat itu ukurannya minal a'la wal jawari, dari atas dan samping. Di bawah besar tidak pakai baju, maka sholatnya tidak sah. Bedanya, ya kan? Kecuali pakai kaos dalam nggak apa-apa ya kan. Bedanya kalau memang
dipasang pakai kaos umpamanya. Kenapa? Karena ketika sujud, ketika ruku akan kelihatan. Atau dari samping, beda aja dari bawah. Perhatikan, sholat di sebuah tempat yang terbuat dari bambu, ya, atau apa, langgar umpamanya. Ternyata langgarnya bolong-bolong. Kelihatan dari bawah langgar. Kenapa? Bagaimana? Tetap sah sholatnya, paham ya? Seandainya ada orang yang ini dari bawah, ternyata kelihatan. Kita nggak pakai celana dan yang lainnya, bagaimana? Suaranya tetap sah. Paham ya? Sekali lagi, ukuran aurat itu minal a'la wal jawari, minal a'la dari atas. Kalau tadi ini laki-laki ya kan? Sholat di shop bagian depan, terus ketika ruku ternyata kelihatan. Celananya pas-pasan namanya, ada di bawah pusat, ketika ruku kelihatan. Bagaimana tidak sah sholatnya? Dari atas atau dari samping namanya. Jadi seandainya falau iyat, penjelasannya. Falau iyat, seandainya dilihat minal a'la dari atas, wal jawari dan samping kelihatan, maka tidak sah. Bedanya minal asfal, katanya tadi. Sholat di sebuah langgar yang terbuat dari bambu, pernah kan? Tahu? Dari bambu. Dan itu banyak golongannya, tidak ada hambatnya. Ya. Seandainya ada yang ini dari bawah, kelihatan, kakinya kelihatan, ya. Bagaimana? Tetap sah sholatnya karena ukuran aurat itu dari atas dan samping, bedanya dari bawah. Paham ya? Jadi rekan Nabil, kalau pakai celana atau sarung sekiranya di atas pusarnya, apalagi di bawah pusarnya, terus tidak pakai kaos dalam dan ininya tidak dipasang kancingnya.